Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Ibu Nunung Nuring Hayati dan Bapak Rendra Suprobo Aji. Halo semuanya, nama saya Yesenia Sulaiman Kamalini, 19199 Program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Oke, jadi semakin berkembangnya sebuah negara, maka semakin banyak pula permasalahan yang terjadi, terutama seperti negara kita yang masih berkembang. Apalagi di negara Indonesia itu negara yang sangat strategis, yang di antara benua Asia sama Australia, terus di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian Indonesia juga termasuk negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.540 pulau yang memiliki nama lain yaitu Nusantara yang menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Indonesia memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia yaitu 265,9 juta penduduk pada tahun 2018, sehingga permasalahan yang dialami Indonesia juga semakin beragam, mulai dari ketersediaan yang pertama di pangan terbatas, kedua sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, ketiga fasilitas kesehatan pendidikan yang kurang memadai, dan keempat angka pengangguran tinggi, hingga yang kelima angka kriminalitas tinggi pun menjadi satu, sehingga membutuhkan waktu secara perlahan namun pasti untuk mengurai serta mengatasi permasalahan tersebut. Untuk faktor penyebabnya yang pertama itu kondisi suatu negara yang meliputi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Mengapa sih suatu negara dapat mengalami ketersediaan bahan pangan? Mengapa demikian? Karena hal ini itu merupakan keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya dapat meluas dari kesegi lainnya yang akan berakibat fatal untuk merugikan masyarakat, termasuk ketersediaan bahan pangannya itu, untuk membuka lapangan pekerjaan dengan sifat usaha dan serta optimalisasi anggaran dan ketahanan pangan. Kemudian nanti yang kedua, pengadaan lahan yang tepat. Jumlah lahan juga menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Adapun jumlah lahan yang memadai dapat dimungkinkan akan meningkatkan produktivitas komoditas pangan yang tercukupi. Sebaliknya, jika lahan itu semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Inilah yang menjadi masalah di Indonesia saat ini, sehingga pemerintah harus memiliki strategi baru untuk menyediakan lahan untuk pertanian. Salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau SERASI. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana ini merupakan dapat mempengaruhi ketahanan pangan juga. Tanpa adanya sarkas yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Untuk hambatannya itu misalnya di sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu, dan jika itu terus dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Kemudian diakses transportasi memang menjadi hal penting agar semua pendistribusian itu berjalan ke merata ke semua wilayah. Kemudian yang keempat, teknologi. Di zaman sekarang ini sangat mustahil jika tidak menggunakan teknologi dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Maka penggunaan teknologi itu dapat digunakan pada proses tanam hingga masa panen komoditas panen. Tidak sampai di situ, teknologi pertanian juga dapat digunakan dalam sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Agar tujuannya itu agar tanaman serta komoditas pangan lainnya itu aman selama proses pendistribusian sampai digunakan ke masyarakat, disebarkan ke masyarakat itu. Kemudian tuh yang kelima, iklim dan cuaca. Selain keempat faktor yang sudah saya sebutkan tadi, iklim dan cuaca itu juga sangat mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Mungkin sebagai contohnya, apabila cuaca dan iklim pada keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas petani yang lebih dan persediaan pangan yang memadai.
Kemudian untuk solusi, yang pertama itu pengembangan pangan. Adanya ketersediaan pangan yang dilakukan dengan cara mengembangkan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan untuk mempertahankan lahan produktivitas. Kemudian pencadangan pangan nasional, berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah baik dari tingkat desa, kabupaten, provinsi serta pusat. Setelah pusat itu selanjutnya menjadi cadangan yang akan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi, bahkan perorangan. Kemudian yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ada satu langkah antisipatif untuk menghindari terjadi masalah pangan atau kelebihan bahkan kekurangan pangan dengan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian yang keempat, peran pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam peran pemerintah daerah dan masyarakat ini, pemerintah daerah itu melaksanakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing melalui pemberian informasi dan pendidikan, meningkatkan motivasi masyarakat dan kemandirian rumah tangga dalam ketahanan pangan, seperti sosialisasi gitu. Kemudian untuk selanjutnya peran masyarakat dalam ketahanan pangan ini dilakukan melalui kegiatan produksi, perdagangan, distribusi pangan, serta cadangan pangan. Kemudian yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Ini kerjasama internasional. Untuk pengembangan SDM ini dilakukan untuk seperti memberikan pelatihan pendidikan di bidang pangan, di bidang pertanian, di bidang teknologi maupun penyebar luasan serta penyuluhan pangan gitu. Intinya menyebarkan ilmu tentang ketahanan pangan itu. Kemudian untuk kerjasamanya internasional itu meliputi bidang produksi, perdagangan, dan distribusi pangan, serta cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, serta riset dan teknologi pangan. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Penduduk Indonesia yang selalu berkembang merupakan faktor utama untuk menyebabkan permasalahan perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai ini selalu menjadi sorotan utama pihak pemerintah. Pesatnya angka pertambahan penduduk yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan menyebabkan permasalahan ini semakin pelik dan serius. Kemudian untuk permasalahan ini menyebabkan permukaan kumuh. Permukaan kumuh itu tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kebatinan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan secara tidak memenuhi syarat. Penyebab utama yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota kecil ke kota besar. Dengan adanya peningkatan arus urbanisasi yang semakin bertambah itu menyebabkan daerah kota itu menimbulkan suatu permasalahan kependudukan seperti kurang memadainya sarana perumahan dan tempat tinggal yang ada. Tidak hanya itu, tingginya arus urbanisasi juga memulai eksploitasi sumber daya alam, dan sehingga itu akan menimbulkan perumahan dan tempat tinggal yang tinggi. Kemudian yang kedua faktor lahan di daerah perkotaan semakin hari kan luas lahannya berkurang akibat adanya pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Ini merupakan permasalahan yang dihadapi setiap perkotaan di Indonesia. Ya, permasalahan perumahan ini sangat disebabkan adanya ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang ekonomi mampu di daerah perkotaan, sehingga banyak masyarakat berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian di perumahan yang tidak layak, seperti di bawah kolong jembatan, di pinggiran sungai gitu. Kemudian tuh prasarana dan sarana. Kondisi sarana dan prasarana yang bisa dipomokkan seperti air bersih, jalan drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ETH, dan bahkan pasar itu tidak memenuhi standar dan tidak akan memadai sehingga menyebabkan perumahan tersebut menjadi kumuh. Kemudian untuk sosial dan ekonomi. Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan itu permukimannya kumuh dan mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terdapat lapangan kerja yang ada. Untuk tingkat pendapatan yang rendah ini akan menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula, dan keterbatasan untuk aksesnya juga terbatas. Selain itu adanya ketidakmampuan ekonomi itu bagi masyarakat yang rendah itu juga akan menambah permasalahan perkotaan seperti membangun permukiman kumuh gitu. Kemudian tata ruang. Dalam tata ruang ini permukiman kumuh bukan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur kota. Oleh karena itu perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya, termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan ruang kumuh.
Selanjutnya punya solusi. Yang pertama itu pembangun rumah susun. Mungkin dengan adanya rusun ini masyarakat masih tinggal di permukiman kumuh ini dapat tinggal di rumah susun. Walaupun biayanya tidak begitu murah, tetapi fasilitas dan kelayakannya itu dapat dipertimbangkan. Apalagi dengan adanya rumah susun ini dapat menghemat lahan permukiman. Untuk solusi ini diperlukan peran pemerintah seperti halnya saja dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan rumah susun. Kemudian yang kedua itu penyuluhan tentang dampak menempati tempat tinggal kumuh. Tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan itu, mungkin karena kondisi kumuh yang jauh dari kata layak itu menyebabkan banyak masalah, seperti sesuatunya mewabahnya penyakit. Karena kebanyakan permukiman ini itu berada di pinggir rel kereta api atau di bawah kolong jembatan, sehingga tidak lepas tentang berbagai macam penyakit. Maka dari itu pemerintah harus dapat memberikan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan dari permukiman kumuh ini agar masyarakat itu bisa sadar dan peka terhadap bahayanya tinggal di lingkungan kumuh. Kemudian tuh yang kedua, program perbaikan kampung. Pemerintah itu bisa memperbaiki struktur dan fasilitas di desa, sehingga masyarakat itu dapat tertarik untuk memiliki kampung halamannya. Dengan salah satu caranya itu bisa memperbaiki fasilitas yang ada di desa seperti yang ada di kota. Jadi masyarakat di kota itu akan mendapat tarikan ke desa karena bisa dilihat dari fasilitas sama utilitasnya itu yang memadai itu. Adapun juga itu membangun lapangan kerja yang banyak di desa atau memberikan program-program bantuan untuk masyarakat desa seperti yang direncanakan pemerintah pada program transmigrasi. Kemudian yang ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Adanya kurangnya fasilitas sarana prasarana baik di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu menjadi masalah yang sangat penting. Adanya kurangnya sarana dan prasarana ini membuat proses bermasyarakat di wilayah tertentu itu berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah maupun lembaga. Kemudian untuk penyebab adanya permasalahan itu yang pertama konektivitas. Terjadinya kendala konektivitas menjadi penyebab utama sistem digital di Indonesia tidak berkembang baik, terutama di daerah terpencil yang seharusnya butuh akses kesehatan bahkan pendidikan itu sama setara dengan masyarakat di kota. Kemudian tuh bila konektivitas itu bisa merata di seluruh Indonesia, maka bisa dipastikan masyarakat itu bisa mendapat akses dengan baik dan memenuhi haknya masyarakat karena bisa berkomunikasi secara langsung dari jaraknya berjauhan dan biayanya itu lebih murah. Kemudian untuk penyebab negara itu negara kepulauan. Tahu sendiri lah kalau di Indonesia itu negara kepulauan yang terkenal dengan beragam sumber daya alamnya, terutama di bidang kelautan sama perikanan yang memiliki keindahan alam yang mampu dan wisatawan asing untuk datang ke sini. Di sisi lain itu juga distribusi pangan dan distribusi kesehatan itu banyak ditemukan kendala karena tidak bisa ditempuh dengan jalur darat, tetapi juga laut juga, terutama ada pulau-pulau kecil bagian luar Indonesia juga membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga itu bonus demografi. Bonus demografi ini bisa menjadi kekuatan untuk Indonesia untuk bersaing di kancah global. Namun sayangnya bonus demografi ini tidak dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga percuma jika demografinya besar, namun dari segi kesehatan tidak mumpuni. Belum lagi saat ini banyak anak muda yang memiliki penyakit yang spesifik. Kemudian yang keempat, kualitas pelayanan kurang optimal. Nah, proses pelayanan pada sektor yang kurang optimal itu terlalu membebani para masyarakat dari adanya kesalahan proses administrasi sampai selesai. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan teknologi yang memadai. Nah, pada saat ini dengan adanya penciptaan teknologi diharapkan manusia itu dapat merasa terbantu dan termudahnya melalui penggunaan teknologi. Nah, seperti dalam halnya melakukan tugas rumah tangga, memesan transportasi, memesan makanan, mengantar rumah sakit terdekat, juga pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Namun rupanya skema internet mengalami pertumbuhan, tetapi tidak seimbang dengan penggunaan teknologi yang sebagai penunjang yang ada. Kemudian
ada solusi. Yang pertama itu melakukan pemasangan jaringan internet berlangganan. Dengan menggunakan internet ini bisa mendapatkan akses komunikasi yang tanpa batas. Hanya dengan satu klik semua hal itu dapat dijangkau. Nah, untuk melakukan pemasangan jaringan ini kita harus memerlukan identitas diri dan mengisi formulir berlangganan. Kemudian yang kedua itu mengadakan seminar atau campaign secara rutin ke daerah. Dalam mewujudkan generasi Indonesia, maka dibutuhkan banyak langkah serta strategis agar bisa terjadi. Satunya adalah rutin untuk mengadakan seminar, campaign atau kunjungan pada wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga itu mengoptimalkan konektivitas dan teknologi. Nah, jika jaringan internet sudah tersedia, maka pelayanan itu telah siap untuk mengadakan campaign, namun ternyata hanya dilakukan itu pada daerah yang terbatas, yang belum semuanya itu udah melakukan kebijakan seminar, webinar gitu. Jadi sebagai contoh itu bisa melalui fitur video call dan WhatsApp. Mereka itu dapat membantu serta memantau pasien mereka yang memiliki jarak yang jauh dari tempat mereka. Oke, selanjutnya, angka pengangguran tinggi. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seorang itu tidak bekerja, tapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Penyebabnya adalah yang pertama pendidikan. Kualitas pendidikan yang ada tercermin dari banyaknya sekolah atau tempat pendidikan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Karena jumlah sekolah yang terdapat di beberapa daerah masih tidaklah banyak, sehingga warga kesusahan untuk mengakses pendidikan. Selain itu jarak yang tersedia itu terlalu jauh dari beberapa rumah warga, sehingga warga itu menjadi malas untuk menempuh pendidikannya. Kemudian untuk solusi, di sini ada 6 solusinya. Pertama, meningkatkan standar pendidikan. Nah, dengan cara meningkatkan standar pendidikan itu seperti memberikan kebijakan standar batas minimum pendidikan agar kedepannya itu tidak terlalu membebani masyarakat juga. Kemudian untuk yang kedua, pengendalian pertumbuhan penduduk. Nah, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan program KB 2 anak cukup. Nah, kemudian yang ketiga itu peluncuran program pemberdayaan baru. Kemudian yang keempat itu mendorong wirausaha atau kewirausahaan. Yang kelima itu menjadi kreatif, positif dan kompetitif, dan yang keenam bersikap positif untuk menghentikan pengangguran. Kemudian yang kelima, angka kriminalitas tinggi. Kriminalitas atau tindakan kriminal itu sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum, sebuah tindak kejahatan. Biasanya yang dianggap kriminal itu adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, dan teroris. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan itu merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, atau dengan kata lain yang terdapat korban pada suatu pola tingkah laku untuk mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut itu dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non formal. Kemudian untuk faktor penyebabnya itu yang pertama ekonomi. Nah, ekonomi itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatar belakang seseorang itu melakukan tindak pidana pencurian. Nah, para pelaku itu sering tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan tidak punya pekerjaan. Nah, karena desakan ekonomi yang menghimpit, itu harus memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan membeli sandang pangan maupun papan, atau ada sanak keluarga yang sedang sakit, maka seseorang itu dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian, atau bisa rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang
menyebabkan ia itu sering lupa diri untuk melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Nah, kemudian yang kedua itu pendidikan. Nah, jika kita berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan, mungkin banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu, pendidikan itu disebab adanya kriminal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurang kreativitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang ke lapangan kerja. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat menjadikan proses menilai nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan itu dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata berpendidikan rendah, berpendidikan sekolah dasar, dan banyak yang melakukan kejahatan tidak kriminal. Kemudian yang ketiga itu lingkungan. Baik buruknya tingkah laku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Apabila bergaul dengan orang baik, maka perbuatan mereka pasti baik pula. Dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan yang buruk, maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat itu melakukan tindak kriminal, dan kurangnya kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitulah kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memparkir kendaraannya itu tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti stop standar kunci di ban depan. Nah, kemudian yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Nah, pihak penegakan hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, sehingga ada pelaku kejahatan, dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan itu, maka pelaku itu mengulangi perbuatan jahat tersebut, tidak ada efek jerah. Kemudian itu solusi. Nah, solusi ini ada dua. Yang pertama preventif. Preventif itu merupakan usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat, misalnya diaktifkan Karang Taruna, remaja masjid, olahraga, dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut mengemaskan peran penting agar hasil dan tujuan itu diharapkan tercapai, sehingga langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan melakukan tindak kriminal itu. Nah, upaya untuk menanggulangi tindak kriminal itu dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga. Kemudian yang kedua itu meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri. Kemudian yang kedua itu meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tidak pidana melalui tindak kriminal. Nah, kemudian yang ketiga memberikan penerangan pada masyarakat apabila terjadi tindak pidana melakukan tindak kriminal, dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian melakukan penyuluhan kepada warga atau khususnya pemilik kendaraan bermotor supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm. Kemudian yang terakhir, pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi itu dapat dijalankan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu represif. Represif itu merupakan usaha untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku melakukan tindak kriminal atau warga masyarakat itu yang melanggar hukum, dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu itu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku itu mendapat efek jerahnya dan enggan untuk melakukan perbuatan yang kedua kalinya. Nah, sehubung dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku itu, maka penangkapan dan penahanan pelaku itu diadakan penyelidikan. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal, maka akan diadakan proses dan dilimpahkan pada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila pelaku itu sudah terbukti bersalah, maka akan divonis oleh hakim. Dan untuk menjalani masa pidananya, mereka itu kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, seperti yang pertama itu memberikan ceramah agama dengan mendatangkan ceramah dari luar yang cukup dikenal, memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum, memberikan
kegiatan kerja bakti dalam lembaga pemasyarakatan, memberikan keterampilan sesuai dan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit, dan lain-lain. Pada video bisa dilihat kurva permintaan barang bergeser ke kanan itu apabila akibatnya peningkatan jumlah penduduk. Nah, adalah penting untuk memperhatikan bahwa perubahan dalam komposisi penduduk dapat juga mempengaruhi permintaan sebuah produk. Pemikiran dalam studi ini perlu mencatat bahwa konsumen pada kelompok usia menengah memiliki permintaan akan barang yang berbeda dengan usia kelompok pensiun. Sebagai contohnya, peningkatan dalam jumlah konsumen berusia 30-an hingga 40-an tahun akan meningkatkan permintaan akan barang seperti perumahan. Kemudian, sebuah proporsi yang lebih besar dari penduduk usia lanjut akan mengakibatkan permintaan akan jasa kesehatan cenderung meningkat. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan bahwa kurva permintaan akan barang akan bergeser ke kanan akibat adanya penambahan jumlah penduduk. Bagian di sini adalah hubungan antara dinamika kependudukan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan bagaimana hubungan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan penduduk berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, walau secara makro agregat ekonomi hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. Jumlah penduduk yang semakin besar tentu saja mengakibatkan kebutuhan yang semakin besar juga. Dari sisi pemerintah, sebagian barang yang dibutuhkan penduduk dipenuhi atau supply oleh pemerintah dengan membangun barang publik seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan lain-lain, atau barang yang tidak dibangun oleh pasar. Kemudian tentu saja semakin besar jasa yang disediakan pemerintah, maka semakin besar beban yang harus ditanggung. Akan tetapi di sisi lain, ketika public good dibiayai oleh pemerintah, pada saat yang sama pembangunan itu dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi karena akan menggunakan tenaga kerja dan fisik untuk membangunnya. Tetapi, ketika penduduk menjadi produktif, semakin besar jumlah penduduk semakin baik bagi perekonomian. Dengan jumlah penduduk yang besar seperti di Indonesia, terdapat peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini dapat dilakukan adalah membuat fungsi produksi perekonomian Indonesia bersifat increasing relative to scale atau IRS. Indonesia itu dapat memanfaatkan peluang dari teori IRS, semakin banyak penduduk, maka dampaknya pada perekonomian akan semakin terakselerasi. Yang harus dilakukan adalah agar pengaruh neto net effect bersifat positif di mana produksi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi itu akan terakselerasi jika penduduk yang bertumbuh itu diperlengkapi dengan peningkatan modal manusia atau human capital. Peningkatan human capital itu dapat dilakukan dengan investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan, keikutsertaan perempuan dalam lapangan pekerjaan, dan bidang politik. Kemudian tuh human capital akan mengakselerasi produktivitas dan juga meningkatkan permintaan akan barang produksi. Adanya akselerasi ganda akan didapat jika peningkatan human capital dibarengi dengan technological progress yang lebih baik. Penduduk dengan human capital yang lebih baik akan semakin produktif jika diikuti dengan perkembangan teknologi atau technological progress. Yang lebih baik, technological progress dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal manusia atau human capital. Nah, spesialisasi tenaga kerja, peningkatan lebih baik, pengembangan pasar, keterbukaan telekomunikasi dan transportasi, kebijakan pemerintah, intensitas keuangan, dan kesetaraan gender. Kemudian dapat disimpulkan hubungan antara penduduk dan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang berpengaruh negatif dan positif. Pada gambar hubungan antara dinamika kependudukan dan pertumbuhan ekonomi pada bagian sebelumnya itu suatu hal yang harus dilakukan adalah agar keduanya itu berhubungan positif. Jumlah penduduk yang besar harus diupayakan agar berhubungan positif dengan angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat dikontrol dengan memerlukan waktu yang lama. Jumlah penduduk jika sudah tidak sesuai yang tidak dapat dikontrol, maka terdapat dua hal yang harus dapat dilakukan agar jumlah penduduknya itu besar akan berdampak positif juga bagi perekonomian. Pertama, jika pengaruh neto atau net effect itu bersifat positif, di mana produktivitasnya lebih besar dibandingkan dengan konsumsi, maka penduduk akan berdampak positif bagi perekonomian.
Nah, yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin terrealisasi jika fungsi pertumbuhan perekonomian diupayakan besar increasing return to scale atau IRS. IRS itu dapat dengan peningkatan perkembangan teknologi atau technological progress. Untuk yang pertama dari ketahui, P0 sama dengan 147.500.000 dan P10 nya 179.300.000 dengan R 1,97% dan jadikan desimal 0,0197. Dan untuk ditanyai untuk yang pertama metode aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R kali T. Kemudian untuk yang B metode geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat T. Kemudian untuk yang pertama menghitung dengan metode aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 1 ditambah R kali T. Di sini kita mengawali dengan menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2010, yaitu P20 sama dengan 147.500.000 dikali 1 ditambah 0,0197 dikali 20 dan hasilnya 147.500.000 dikali 1,394 dengan total akhir 205.615.000. Kemudian menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2020, yaitu dengan P30 sama dengan 147.500.000 dikali 1 ditambah 0,0197 kali 30 dengan hasilnya 147.500.000 dikali 1,591 dan untuk hasil akhirnya yaitu 234.672.500. Kemudian yang kedua, menghitung dengan metode geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat T. Di sini kita mengawali dengan menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2010, yaitu dengan P20 sama dengan 147.500.000 dikali 1 ditambah 0,0197 pangkat 20. Kemudian 147.500.000 dikali 1,0197 pangkat 20 dengan hasilnya 207.891.550,06. Kemudian untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020, yaitu P30 sama dengan 147.500.000 dikali 1 ditambah 0,0197 pangkat 30. Kemudian hasilnya 147.500.000 dikali 1,0197 dipangkat 30. Kemudian untuk hasil akhirnya 264.828.426,04. Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs dalam bahasa Indonesia itu tujuan perkembangan keberlanjutan merupakan suatu agenda dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diusulkan oleh berbagai negara pada tanggal 25 September 2015 dengan tujuan akhir mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. SDGs itu merupakan suatu agenda pengganti Millennium Development Goals atau MDGs yang mulai berjalan dari 2015 sampai 2030. SDGs ini memuat 17 tujuan dengan 169 capaian terukur. 17 tujuan ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Untuk kali ini kita akan fokus pada tujuan yang nomor 11, yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Kemudian untuk studi kasus nyata, di sini saya akan mengambil studi kasus dari Kota Tangerang Selatan. Yang pertama itu gambaran umum Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan itu terletak di bagian timur Provinsi Banten. Secara administratif, Kota Tangerang Selatan itu terdiri dari 7 kecamatan, 49 kelurahan, dan 5 desa dengan luas 147,19 km persegi atau 14,719 hektar.
batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebelah utara itu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, dan sebelah timur itu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, dan sebelah selatan itu Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan yang sebelah barat itu Kabupaten Tangerang. Nah, di sini program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh ini merupakan tinjauan dari SDGs yang poin ke-11 tadi. Kan pada saat ini kebutuhan akan lahan dan ruang tempat tinggal itu semakin meningkat, sering dengan lahan dan ruangnya semakin terbatas dan cenderung banyak warga masyarakat yang ingin tinggal di dekat-dekat pusat kota. Nah, untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan itu menciptakan kemandirian masyarakat dalam memelihara lingkungan permukimannya yang agar tertata media rapi dan lainnya. Nah, untuk programnya itu namanya Kotaku. Nah, untuk singkatannya itu Kota Tanpa Kumuh. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah itu yang pertama revitalisasi saluran, nah, peningkatan jalan, pembuatan gapura, penyediaan tempat sampah organik dan organik, pembangunan JPU, vertical garden, RTLH dan rencana. Dapat dilihat itu peta pengurangan kumuh Kota Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Stay home and stay safe.